Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan coba belajar membuat simulasi komunikasi data sederhana antara perangkat dalam jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi paket tracer. Oke, di sini saya sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi kalau yang kalian belum punya, nanti bisa coba diinstal. Oke, langsung saja kita coba simulasikan. Jadi di sini saya akan coba mensimulasikan dengan 4 PC, 2 switcher, dan 2 router. Oke, pertama-tama marilah kita klik End Device di sini. Kemudian kita tambahkan 4 PC sebagai device-nya. Kemudian klik di Network Device. Kemudian kita pilih di switch. Ini kita tambahkan 2 switcher. Kemudian di routers kita tambahkan juga 2 router sebagai penghubungnya nanti. Oke, di sini kita sudah ada 4 PC, kemudian 2 switcher dan 2 router. Oke, kemudian berikutnya kita hubungkan dengan connection. Di sini untuk menghubungkan antara PC dengan switcher, kita coba pakai dengan kabel copper straight. Kita hubungkan dengan pilih pas Ethernet kosong, kita hubungkan ke switcher, kita pakai yang pas Ethernet 02. Sama untuk yang PC kedua ini juga pakai pas Ethernet kosong, kemudian kita hubungkan ke pas Ethernet 03. Kemudian sama juga yang untuk PC nomor 3, kita hubungkan dengan pas Ethernet kosong, hubungan dengan switcher, pakai pas Ethernet 02. PC 4 juga sama, pas Ethernet kosong kita hubungkan dengan switcher pakai pas Ethernet 03. Nah, di sini antara PC dengan switcher semuanya sudah terhubung. Berikutnya kita hubungkan antara switcher dengan router. Sama, kita pakai kabelnya pakai yang kabel stretch ini juga. Jadi kita hubungkan dari ini, kita pakai yang pas Ethernet 01. Kita hubungkan ke router, kita yang pakai yang gigabit Ethernet 01 juga. Sama yang dari switcher 2 ke router kedua, kita pakai pas Ethernet 01. Hubungkan ke router, kita pakai gigabit Ethernet 01. Oke, di sini dari switcher ke router sudah sama-sama terhubung. Kemudian dari dua router ini juga kita hubungkan, karena ini perangkat yang sejenis, maka kita pilih untuk kabelnya adalah copper crossover. Jadi kita hubungkan pakai gigabit kosong, hubungkan ke router kedua gigabit kosong. Oke, di sini semua sudah kita hubungkan dengan kabel connection. Nah, langkah berikutnya kita akan menambahkan IP di masing-masing PC-nya. Nah, langkahnya adalah kita klik PC-nya. Mungkin untuk mempermudah, kita coba dulu ganti nama PC-nya ini biar lebih gampang nanti. Kita ganti dengan PC Alpha. Kemudian yang kedua ini kita ganti dengan nama PC Beta. Kemudian yang ini kita ganti PC Charlie. Yang ini kita ganti dengan PC Delta. Ini untuk lebih mempermudah nanti ketika saya menjelaskan. Kemudian karena ini dari switcher yang berbeda,
dan routernya juga berbeda. Nanti kita misalkan saja di sini dari laboratorium 1 dan di sini dari laboratorium 2, atau mungkin ini di laboratorium SMA atau ini laboratorium kuliah atau seperti apa, nanti bisa kita berikan penanda. Caranya adalah di klik di place node ini, kita taruh di tengah sini saja. Ini kita anggap lab 1 sama ini, di sini kita tulis lab 2. Nah, ini kita rapikan dulu. Sorry. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita akan coba menambahkan IP di masing-masing PC ini. Mungkin untuk lebih mempermudah juga kita kasih notage dulu. Jadi di sini kita kasih IP-nya, alamannya 192.168.10.02. Ini untuk PC alpha. IP-nya adalah berikut. Kemudian yang untuk PC beta 168.10.03. Nah, ini untuk dua PC di lab 1 kita sudah nanti akan kita tambahkan dengan IP berikut. Kemudian kita juga di PC lab 2 kita juga akan coba setting IP-nya juga, karena ini dari ibarat kata kita misalkan ini di dua tempat yang berbeda, makanya di sini juga nanti IP net-nya juga kita harus bikin beda. Jadi di sini kita kasih 192.168. Kalau di yang di lab 1 tadi 10, ini kita bikin 20.02. Kemudian yang di PC delta juga sama, 192.168.20.03 atau 3 sama saja. Oke. Itu yang kita samakan aja biar lebih mempermudah nanti dalam penjelasan saya. Kemudian berikutnya untuk router kita juga kasih default gateway-nya nanti untuk antara lab 1 dan lab 2. Jadi untuk router ini kita kasih default gateway-nya 192.168.10.1. Ini untuk router 1. Kemudian yang untuk router kedua juga 192.168.20.1. Oke, di sini kita sudah bisa nanti menyeting untuk IP dari masing-masing PC dan router. Oke, berikutnya kita set di PC-nya. Caranya adalah di PC alpha ini kita klik, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Berikutnya IP-nya yang sudah kita set tadi di sini. Nah, ini tinggal di copy saja. Kemudian masukkan yang di itu tadi, IP address,
net masknya kita tinggal klik otomatis, kemudian default gateway-nya adalah default gateway ini. Jadi ini kita copy, kasih ke default gateway sini. Nah, ini sudah. Kemudian yang untuk PC beta juga sama, kita pilih desktop, IP configuration, IP-nya yang ini tadi 03, subnetnya sama, default gateway-nya yang di atasnya. Oke, sama dengan PC Charlie, kita pilih desktop, IP configuration. Nah, bedanya kalau ini tadi 20, ini kita ganti 20, kemudian 2, subnetnya sama, default gateway-nya kita ganti juga dengan default gateway ini. Jadi di sini angka 20. Oke. Kemudian yang PC Delta sama, kita desktop, kemudian IP configuration, address-nya sama, ini 20.03, subnetnya sama, default gateway-nya, default gateway di atasnya. Oke, kita sudah set semua untuk IP di PC, kemudian berikutnya kita set IP di routernya. Sama caranya, ketik di icon router ini, kemudian pilih configuration, kemudian kita klik yang Gigabit Ethernet 0 dulu. Nah, di sini kita masukkan dulu IP address-nya 192.168.1.1, subnetnya tinggal klik, secara otomatis dia nongol. Nah, kemudian yang jangan lupa port status kita centang on. Nah, kemudian untuk Giga Ethernet 01 baru kita masukkan default gateway-nya 192.168.10.1. Subnet masknya sama. Kemudian di sini kita port status kita centang on. Nah, kemudian kita masuk di RIP atau routing information protocol. Ini kita daftarkan dari Ethernet 01 tadi, IP address-nya ini tinggal kita copy, masuk ke RIP, kita paste di network-nya, kemudian add. Sama untuk yang Gigabit Ethernet 01, IP address-nya kita copy, masukkan ke RIP, kita paste, kemudian add. Nah, ini sudah untuk router 1 selesai. Kemudian sama untuk yang router kedua, caranya sama, klik config, kemudian masuk ke Ethernet 02, ini kita klik IP address-nya 192.168.1, router kedua, subnetnya di otomatis, kemudian port status jangan lupa centang on, kemudian kita masuk ke Gigabit Ethernet 01-nya, ini default gateway yang ini 192.168.20.1, subnetnya tinggal klik, kemudian port status jangan lupa centang on, sama seperti langkah di router 1 tadi, kita masukkan ke routing information-nya, kita klik dari IP address ini, kita copy, kita
masukkan ke network, kemudian di add. Sama untuk yang Gigabyte Ethernet 01 nya kita copy, kita masukkan di networknya, kemudian di add. Oke, sekarang semuanya sudah terhubung dan kita sudah setting IP-nya masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba koneksinya ini apakah sudah bisa berjalan atau belum. Nah, caranya kita akan coba lihat, klik segitiga di pojok kanan ini, kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul statusnya. Nah, sekarang kita coba cek apakah ini sudah terkoneksi atau belum. Kita akan coba mengirim pesan dari PC Alpha ke PC Beta. Nah, di sini akan muncul status successful PC Access Beta. Artinya di sini sudah bisa terkoneksi dengan baik. Nah, berikutnya juga sama, kita coba cek. Kita tadi sudah coba dari masing-masing di sama lab antara lab 1 dengan sama-sama lab antara alpha dengan beta sama, kita coba dengan yang di lab 2. Kita coba dari PC Charlie kirim pesan ke PC Delta. Nah, sukses. Artinya semuanya sudah terkoneksi dengan bagus. Nah, sekarang kita coba lakukan tes ping dari PC Alpha ke PC Beta, ke PC Charlie, dan ke PC Delta. Caranya, klik di PC Alpha, kemudian di desktop, kemudian di command prompt. Dan di sini tinggal kita ketik ping, kemudian klik ketik IP mana yang akan kita coba ping. Di sini akan saya coba untuk ping di PC Beta seperti 10.3. Kita klik enter. Nah, ini semua sudah bisa terhubung antara PC Alpha dengan PC Beta. Sekarang kita coba dengan yang PC Charlie. Ping 192.168.22. Enter. Nah, ini juga sudah bisa terhubung. Artinya baik antara PC di lab 1 dan PC di lab 2 semuanya sudah bisa terhubung dan ini bisa jaringan ini sudah bisa bagus. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya jelaskan dan bisa saya berikan tutorialnya ke teman-teman sekalian. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita akan coba untuk rangkaian yang lebih sedikit rumit lagi. Kita sama-sama belajar supaya kita juga tahu tentang macam-macam sirkuit statik yang kita nanti akan bangun juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.